Halo, kembali bersama saya William Edison. Sekarang saya ada di tempat acara penjurian COE 2021, yaitu di Bandung. Hari ini saya akan bincang-bincang bersama para juri nasional yang dari berbagai daerah di Indonesia, dan mereka kita bersama total ada 8 orang ikut serta dalam penjurian COE yang 2021 ini, dan kita baru selesai kemarin. Hari ini ada waktu, maka kita akan ngobrol, berbincang bersama teman-teman. Ntar akan saya tanya satu persatu pengalamannya seperti apa, dan sebenarnya ada banyak cerita menarik di saat acara penjurian ini, yang mana saya juga ketemu beberapa kopi yang sangat menarik, dan juga ada satu kopi yang ternyata sangat disukai oleh head judge dari Amerika. Nah, sebelum ke sana mungkin saya sedikit sharing tentang kegiatan apa saja selama kami ada di sini dan sebelum ke sini. Nah, jadi proses penjurian itu proses seleksi penjurian itu sebenarnya sudah dilakukan sekitar 1-2 bulan lalu, yang mana dari total kalau nggak salah ada 60-an aplikan untuk menjadi juri, terseleksi menjadi 24, dan saat itu kami 24 itu melakukan penyeleksian di Bandung juga, yaitu di tempatnya 5758, yang mana head judge dari Amerika namanya Stephen, dia juga datang untuk briefing kami. Setelah briefing kita melakukan pengujian, yang mana kita melakukan cupping sebanyak 3 flight 1 hari, dan hasil cupping itu nilai setiap juri penjurian itu diberikan oleh COE setelah sekitar 1 minggu. Datanya mereka berikan, ada rekomendasi mana juri yang dianggap memiliki potensi yang bagus, mana yang levelnya mungkin kalau kita sebut level, ada level yang sangat recommended, yang less recommended, dan tidak recommended. Nah di sanalah terpilih ada 8 juri, yaitu kita sebut juri nasional yang mewakili Indonesia dalam penjurian internasional ini. Jadi akhirnya kita 8 terpilih, dan 3-4 hari lalu, kita tanggal berapa ya kemarin ya, tanggal 8 ya, kita sudah datang ke tempat acara ini untuk penjurian. Nah, mungkin bagi yang penasaran pengen lihat dalamnya seperti apa, ada di video selanjutnya, ada di video yang lain di channel ini. Nah, bicara mengenai kopi Indonesia yang dalam 4 hari ini kita lakukan, total kita ada 146 kopi yang akhirnya ikut seleksi ini. Dari info dari panitia harusnya 158, tapi karena ada beberapa hal, ada yang memang nggak bisa, akhirnya sisa 146. Dan dari 146 ini kami para juri itu total 8, satu lagi international judge yang Stephen, di total ada 9 jadinya. Nah, kita terbagi ke 9 meja. Setiap juri punya 1 meja sendiri. Nah, setiap meja itu ada antara 10 sampai 11 cup untuk kita evaluasi hasilnya. Nah, kita bagi ke 4 hari, jadi 1 hari itu 4 kali kita melakukan penjurian. Nah, 4 kali itu di setiap sesi selesai kita kumpulkan hasil scoringnya, dan para juri itu duduk untuk melakukan diskusi kopi, yang mana
Misalnya kita ketemu kopi yang menarik, ini rasanya kayak gimana, aftertaste-nya kayak gimana, sweetness-nya kayak gimana, ada yang suka, terus ada yang over fermented dan lain-lain. Jadi bukan artinya selesai kita penjurian, kasih skor, udah selesai, tapi itu masih ada diskusi lagi. Nah, ini yang menarik bahwa dalam diskusi itu terjadi beberapa pandangan dari sudut pandang berbeda, ada yang merasakan A, ada yang merasakan B, dan biasanya hasil itu hasil scoring itu didapatkan dari skor yang rata-rata dari setiap juri gitu. Nah, kalau nggak salah kita dapat info bahwa ada sekitar 40-an%, tapi nggak tahu persis total ada berapa kopi yang udah masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tapi mungkin kita akan tunggu informasi official dari COE, kopi apa saja yang masuk, dan kami sebagai juri juga pada dasarnya tidak tahu bahwa kopi itu siapa punya. Yang kita tahu itu hanya nomor meja, habis itu hanya tahu kode nomor 1 sampai 10 atau 11. Gitu aja. Selainnya kita hanya diberitahu, oh ini kopi, dalamnya ada kopi natural, kopi wash, cuman seperti itu. Nah, sehingga kopi yang kita cupping itu seobjektif mungkin kita memberikan nilai. Kira-kira pengalaman kita melakukan penjurian di kali ini, dan kami akan kumpul lagi bulan depan untuk nasional yang udah masuk seleksi, dan kita akan menilai, semoga ada muncul 90 plus. Sebentar saya akan wawancara, kita akan diskusi sama para juri tentang kopi yang kita merasa itu super bagus. Kita akan coba ngulik. Stay tune. Ya, ini gua lagi ketemu para juri. Oke, kita kenalan dulu dengan para juri di sini. Ini dari mana? Oh, saya Christian dari Bandung. Oke, selama ini bidangnya apa? Kalau saya latar belakangnya di processing kopi, gitu di Garut tepatnya. Betul. Nah, kenapa pengen ikut jadi juri? Nah, salah satu alasannya saya mau jadi juri itu karena ini COE ini kan pertama kali di Indonesia nih. Ini sebenarnya sebagai tolak ukur gitu untuk kopi-kopi di Indonesia. Apakah kopi Indonesia bisa masuk ke penilaian COE dengan 86 ke atas minimal ya, sampai maksimumnya nanti yang di internasional itu 90 plus gitu. Jadi saya pengen tahu nih tolak ukurnya sampai seberapa jauh nih, apakah kita sudah siap atau belum. Seperti itu. Mantap, luar biasa. Nah, dari penjurian 4 hari ini total ada 146 kopi. Nah, betul. Menurut Christian, kopi kita kan nggak tahu kopinya, semua kode. Nah, kopi yang paling berkesan itu dikasih nilai paling tinggi berapa, dan rasanya kayak gimana sih, kita pengen tahu. Oke. Ada beberapa, kan kita ada 4 kategori nih, ada full wash, natural, wet hull, honey proses juga gitu. Ini dari 4 macam kategori ini, yang menurut saya masing-masing kategori ada penilaian yang tinggi sebenarnya. Kalau saya di full wash paling 90. Kalau di natural saya sendiri pribadi bisa ngasih skor sampai ke 93. Oke, nah menarik. 93 rasanya kayak gimana sih? Penasaran. Waduh, kalau 93 ini kopinya tuh udah kayak kopi luar. Kopi luar. Jadi rasanya tuh ada kayak flowery gitu ya. Wow. Jelas gitu. Rasa-rasanya on the spot jelas. Flowery, ada berry-nya. Ya kan, ada manisnya juga, kompleks, makin dingin makin manis, clean banget kopinya. Maksudnya ini apa ini di atas sini? Tolong ditahan ini. Wah, di sini seru banget, anginnya kencang. Angin kencang sampai ini nih Pak. Oke, berarti skor paling tinggi itu sampai kasih 93. Betul. Itu berarti luar biasa kopinya dong.
Betul. Ya, semoga memang kita bisa menghasilkan kopi yang di atas 90 secara kolektif ya. Ini kan secara pribadi. Secara pribadi. Nah, secara kolektif itu semoga bisa menghasilkan kopi yang memang bisa di atas 90 sehingga bisa dilelang dengan harga yang sangat tinggi. Terima kasih. Kita ke sebelahnya. Ya, Ayo kenalkan dulu dari mana. saya Christian. Christian lagi. Ya, Saya dari Christian. Bali, bekerja di Seniman Industries. Oke, nah kenapa pengen ikut di COE jadi juri? Karena ingin ini ya, belajar lah. Oke. Karena kalau yang di COI kan juri-jurinya udah pengalamannya sudah tidak hanya di cupping lah, maksudnya udah punya pengalaman, ada yang jadi judge, ada yang prosesor segala macam, jadi wadah yang baik untuk bertukar pikiran lah. Oke, nah mantap. Untuk kopi yang paling dinilai paling tinggi, masih ingat nggak kira-kira nilainya paling tinggi berapa kemarin dari 4 hari acaranya? Seingat saya di table honey, kalau saya tuh honey atau white hull lah, itu di 92. 92, oke. Berarti luar biasa memang kopinya. Gimana kira-kira rasanya kayak gimana? Kalau saya sih sejauh ini ngerasanya secara flavor itu sebetulnya kita udah familiar lah. Cuman karena clean atau processingnya yang lebih rapi atau lebih bersih gitu, kopinya lebih clean, lebih sweet, itu udah buat saya udah jauh inilah. Kenikmatannya berbeda, meskipun mungkin flavornya kurang lebih sama segala macam gitu. Oke. Jadi ada rasa yang sangat outstanding di sana. Ya jelas, lebih banget. lebih nyaman. Nyaman, Ya. enak ditelan. Ya, betul. Sorry, untuk ntar kita akan tanya yang paling jelek. Tapi ntar dulu kita ke nih. Ya, halo. Ya, nama saya Erik. Saya bekerja untuk sebagai QA di Sukavina Indonesia. Eksportir ya? Ya, Limbin lebih Oke. pada eksportir ya. Nah, selama acara 4 hari ini, kopi di sini kan banyak. Gimana kesannya? Yang paling berkesan kopi, nilai yang paling tinggi berapa dikasih? Saya ada beberapa kopi yang saya skornya tinggi, itu sekitar 92. 92. Ya, dan memang menarik di kopi Indonesia ini ada salah satu juga proses yang dinamakan wet hull atau kita sebut giling basah. Gitu. Dan ini salah satu karakter khas dari kopi Indonesia. Oke. Ya, dan rasanya sangat menarik yang bikin di sini. Yang berarti kemarin ada wet hull yang kita kan nggak tahu mana sebenarnya, tapi kayaknya ada wet hull yang masuk ke kategori nasional ya, nilainya di atas 86 itu ya. Iya betul. Oke, itu luar biasa. Soalnya di luar negeri orang kalau bicara tentang wet hull itu konotasinya negatif. Iya betul. Apa namanya, earthy lah segala macam. Tapi woody dan semoga lain. dengan COE ini bisa menghapus konotasi Stigma negatif itu, itu, iya. sehingga ya wet hull juga kalau diproses dengan baik dan benar itu bisa menghasilkan rasa yang luar biasa juga. Rasa yang luar biasa. Betul. Dan Seingat saya kalau nggak salah di 2019 Prestige Cup, itu wet hull loh pemenang skor paling tinggi. Iya betul. Iya. Karena gitu. kita sudah identik yang bagus misalnya dari wash atau natural, tapi ketika wet hull ini bisa secara rasa itu ada semacam layering dari hot, warm sama cold, dia lebih bisa semakin dingin semakin kompleks di acidity-nya. Bahkan ketika wet hull biasanya konotasinya itu acidity rendah, ini masih bisa muncul dan very pleasant. Oke, luar biasa. Nah, kita ke sebelah sini. Woi, Langsung dijemur. ayo kena jemuran. Halo, kenalkan nama saya Aji. Saya dari Bandung.
Saya punya coffee shop ya, Coffee Lab Mini lah. Gitu. Di situ spesialisasinya untuk edukasi kopi serta QC. Jadi kenapa ikutan COE ini? Yang pertama memang ingin lebih mengenal ya. Tadi udah disebutkan COE ini pertama kali di Indonesia. Jadi ingin mengenal lebih dalam lagi karakter kopi-kopi Indonesia dari seluruh yang memiliki potensi terbaiknya itu seperti apa. Nah ini yang kenapa saya ikutan CO ini juga ya turut bersilaturahmi dengan teman-teman juri lainnya gitu. Mantap. Bertukar pikiran di sini. Nah, menarik dalam hal kita udah familiar banget dengan kopi Indonesia. Selama event cupping kemarin, ada nggak hal-hal yang membuat kaget? Artinya, wih luar biasa nih, selama ini saya misalnya di luar cuma dapat seperti ini rasanya, tapi di sini itu kok ada rasa seperti itu. Nah itu nilainya luar biasa nggak? Tinggi nggak? Ya, dari beberapa cup memang ada yang saya pribadi nilai tinggi. Jadi kalau teman-teman mungkin kenal dengan kopi-kopi geisha yang dari luar ya, yang punya potensi atau cita rasa yang kompleks. Ini pun kemarin ada. Saya pribadi menemukan, saya kasih skor di atas 92 sampai 93 ya, 92,5. Wow. Itu kompleksitasnya sangat tinggi ya. Karena di situ ada rasa mangga yang saya temukan, mangga yang jelas, terus ada blimbing, sweetness-nya tinggi. Semakin turun suhunya, semakin kuat teksturnya di mulut gitu. Jadi seperti halnya kita minum jus tapi tebal gitu teksturnya gitu. Oke, luar biasa. Luar biasa. Biasanya selama ini kita ketemunya di kopi dari luar, tapi ternyata Indonesia ada. Indonesia ada. Dan ada beberapa juga seperti itu. Nah, semoga di next round-nya kopi yang dikirimkan itu bisa sama sehingga yang kita dapatkan hari ini bisa nilainya bisa paling tidak menyamai dan bisa didapat lelang. Oke, itu kopi yang bagus. Nah, sekarang kita kembali ke Christian untuk kalau kopi yang kita rasa yang paling jelek deh, yang paling bukan jelek ya, yang nilainya paling rendah dan kenapa, dan skornya kira-kira kenapa kasih nilai segitu rendah? Nah, kalau untuk kopi yang nilainya paling rendah, nggak ngerti ini kopinya kenapa, apa salah dari proses atau dari kopinya sendiri, padahal ini kan harusnya fresh crop semua sih, tapi kok kita rasa ini kopinya rasa-rasa kopi yang pas crop yang tahun lalu seperti itu. Jadi kopinya udah aging gitu, terus udah gitu entah kenapa kopi ini kok ada bau kayak bau karung, bau tanah kayak gitu ya. Itu yang membuat kita men-skor itu nilainya rendah kayak gitu, karena ini harusnya kan udah masuk kategori ke specialty seperti itu, tapi masih sih kita udah temui udah beberapa kopi yang masih seperti itu, bau-bau tanah kayak gitu, kita nggak bisa makan, nggak bisa minumnya untuk sini. Oke, nilainya rendah banget. Rendah banget di bawah 79. Ya. Dan ada berapa banyak kopi yang dari skor sana di bawah itu? Dari masing-masing kategori itu selalu ada. Selalu ada ya? Selalu ada. Oke. Mau dari full wash, red hull, honey atau natural pun, sekalipun natural selalu ada. Seperti itu. Oke, nah Christian double. Oke. Kuadrat. Ayo. Apa nih? Kopi yang paling skornya paling tinggi dan rasanya kayak gimana sih? Paling rendah, sorry. Paling rendah. Ya. Sebetulnya ya mirip kayak tadi Chris sebelah saya bilang gitu, kayak kebanyakan mungkin orang masih kurang apa ya, kurang teredukasi mungkin dengan programnya atau segala macamnya. Jadi kopi yang dikirim tuh kopi yang sudah age gitu. Oke. Ya rata-rata sih kebanyakan dari yang kemarin kita temukan dengan skor rendah sih yang emang age ya. Iya. Seingat saya kemarin Chris sampai yang tadi ya sampai muntah. Wah, itu kenapa tuh? Wah, itu kejadiannya itu kenapa bisa sampai muntah? Waduh, itu kalau kita minum kopinya itu kayak makan kacang tapi yang udah basi.
Nah, gitu loh, kacang yang bercampur. Ya, kalau misal di sini tuh kayak gado-gado lah, tapi ini rasanya udah asem. Kayak gitu. Oh, Jadi udah basi. Nah, Jadi kayak itu kerasa banget tuh asemnya, asem basi itu, makanya kita nggak bisa minum. langsung muntah. Langsung muntah. Wow. Sampai sekarang pun ini masih asam lambung jadinya. Rasanya masih Wow. terasa. Oke, good. Ya, berarti ada kesalahan ya. Betul. Sayang sekali. Tapi kita di sini juri juga nggak tahu kopi dari mana, sehingga yang bagus pun jelek pun kita nggak tahu siapa punya dari mana. Hanya taunya meja berapa, kode berapa, gitu aja. Seperti itu, betul. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, kopi yang nilainya paling rendah dan pengalaman yang tadi itu ada yang basi, Iya, kacang iya. basi. Ini pengalamannya kayak gimana yang paling menyakitkan lah? Yang paling menyakitkan saya sama Mas Kris. Jadi ketika memang pertama ini kan kita cium dulu sebenarnya sudah ada gambaran seperti apa, tapi kita harus memastikan kita nggak ketika penilaian kita nggak bisa sembarangan. Artinya kita menghargai dari apa yang menjadi buah karya dari petani atau prosesor yang telah mengirim ke sini, dan dengan harapan bagaimana ini kopi bisa dievaluasi ya. Ketika dari bau ini sebenarnya sudah bisa ada bayangan ini kopi Kira-kira yang paling apa namanya, yang paling umum terjadi apa? Biar bisa ada perbaikan. Kalau misalnya yang nonton itu mungkin mereka biasanya lakukan itu ternyata salah misalnya. Apa sih perbaikannya? Ya, yang pertama yang saya temukan memang ini ada kopi aging ya, kopi yang sudah lama, mungkin dari penyimpanannya juga kurang bagus, jadi sehingga kopinya itu lembab seperti itu sangat berpengaruh. Tapi itu yang itu sudah sangat jelas kalau misalnya itu kopi aging. Nah, yang ada lagi kopi yang baunya itu ada arti, tapi dia artinya lebih ke soily. Nah, itu mengganggu sekali. Arti soily biasanya ini permasalahan di processing. Entah itu airnya kurang bersih atau seperti apa. Ini kalau biasanya terjadi di wash atau misalkan di wet hull. Tapi kalau misalkan di natural atau misalkan honey proses, itu dia lebih ke seperti stinkernya seperti apa ya namanya, buah kopi, daging kopi, tapi dia yang udah mulai membusuk. Ini biasanya mungkin ya karena faktor cuaca atau seperti apa. Tapi kalau misal faktor cuaca bagus ketika penjemuran, ini perlu berarti si prosesor atau si petani yang memproses ini harus lebih berhati-hati, karena di situ bisa rawan jamur, moldy dan lain-lain, dan itu mengakibatkan biji kopi terkontaminasi dari pembusukan dari layer seperti mucilagus dan lain-lain seperti itu. Ya. Oke, good. Ya. Oke, kita lanjut ke di sini. Ayo, kopi, tunggu bentar ya. Kopi yang nilainya paling rendah dan rasa apa yang paling tidak bisa diterima? Oke, untuk saya pribadi, saya menemukan beberapa kopi yang nilainya rendah ya. Yang paling pertama itu tadi sih udah sama dengan yang lain, itu ada baggy, moldy. Dugaan saya itu dari proses penyimpanan dan pencucian itu kurang baik. Lalu ada juga rasa metalik. Nah, ini kalau dugaan saya sih, ini biasanya saya temukan kalau pupuknya itu dari pupuk kimia. Itu ada rasa metalik, rasa besi. Itu ada, makanya nilainya rendah. Lalu ada juga yang over ferment. Jadi di sini malah saya menemukan seperti halnya kalau kita makan pepaya yang terlalu matang, yang lembek dan bau gitu. Ya, jadi itu yang sangat mengganggu juga di cupnya. Sempat ketemu rasa fenol. Fenolik sedikit ada, medicinal kalau bagi saya itu ya kayak alkohol gitu lah. Ada alkoholnya seperti gitu. Ya. Itu juga ada di beberapa cup. Tapi secara yang
kemarin itu berarti semuanya hampir ada juga ya. Jadi dari yang jelek juga sampai yang bagus banget ada. Berarti sebenarnya apa sih saran untuk yang mungkin next-nya yang mau ikutan, kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari mungkin yang tadi itu yang terasa yang kimia itu mungkin dari sisi pupuknya itu bisa diperbaiki. Terus kalau yang lain? Ya sudah pasti teman-teman di produsen ya atau prosesor secara teknis lebih paham lah gitu dari kami gitu kan. Jadi kalau di sini kita hanya bisa menduga bahwa ini dari proses pemeliharaan ya, mulai dari tanaman pelindung, pemupukan, penyiraman air ya, irigasi air, proses pemetikan, proses pasca panen itu juga perlu diperhatikan. Dan paling utama sih yang sering diabaikan itu penyimpanan. Jadi itu tadi udah disebutkan, penyimpanan ini baik dari sisi tempat, waktu maupun dari kelembaban juga itu sangat harus diperhatikan. Oke, berarti sebenarnya itu sifatnya sangat dasar ya, sangat dasar untuk seorang prosesor ataupun petani untuk menjaga kualitas kopinya. Anggapannya sayang banget kalau kopinya punya kualitas yang bagus tapi hanya karena penyimpanan itu rasanya mau itu kan mengurangin skornya. Iya, betul. Jadi itu poin yang sangat penting. Oke, kita kedatangan 2 juri juga yang baru. Ayo, mungkin dari sini dulu kenalkan dari mana, terus di mana kerjanya seperti apa. Habis itu baru kita lanjut ke diskusi tentang kopi ini. Duluan. Oke. Hai. Ya, itu bisa nggak usah terlalu dekat, kayak gini boleh. Sini Ya, boleh. Ya. Halo, aku Rani. Sekarang bekerja di Oten Coffee sebagai roaster. Selain itu aku juga ngurusin produk R&D juga, product development and growth. Terus apa? Udah gitu aja kan? Oke, bisa sedikit ya kayak gitu. Oke. Nah, kenapa pengen ikut juri di COE ini sih? Kepengen ikutnya lebih karena kayak pengen kontribusi aja, kayak cupping atau QC kan sesuatu yang aku lakuin sehari-hari gitu, kayak dan punya kesempatan buat ada di sini sebagai juri COE itu bener-bener ngerasa bisa bener-bener involved gitu. We can see the quality of Indonesian good coffee and yeah. Oke, nah dari 4 hari yang kita lakukan cupping ini, skor yang paling tinggi yang sempat dikasih itu berapa dan rasanya kayak gimana sih? Penasaran. Oke, skor paling tinggi aku kalau nggak salah 94. Wow, 94 Yes, itu 94. luar biasa. Nah, alasannya kenapa? Aku suka banget sama kopi itu, kayak one of the best coffee yang pernah aku coba dalam hidup aku. Rasanya benar-benar so smooth, so sweet, quality of ripe red fruits. Terus kita kemarin dapat apa ya? Cherry blossom, orange blossom, very floral. Dari awal cup sampai dingin itu benar-benar manis, wangi, almost perfumey. Oke, luar biasa. Itu kalau nggak salah si Hijaz juga suka banget sama kopinya dan dia juga statementnya ini juga salah satu kalau nggak salah nomor 2 yang paling tinggi yang pernah dia kasih skor. Oh nice, ya. Si Hijaznya. Itu, ya. Dan itu memang luar biasa dan memang dia kaget. Kemarin saya sempat interview tanya, dia juga kaget bahwa Indonesia bisa menghasilkan kopi yang seperti itu. Benar. 94, luar biasa. Ntar kita akan kembali untuk yang paling worst. Oke. Oke, nah satu lagi, ayo. Kenalkan dulu dari mana, habis itu kerjanya apa. Oke, halo, aku Shirley dari Ngupi Roastery dan juga dari blog penikmatkopi.id. Sehari-hari kita sebenarnya kan kita di Ngupi itu cafe dan micro roastery, tapi sekarang lebih banyak ke roastery-nya karena dengan adanya PPKM. Jadi begitulah kerjaan. Oke, nah kenapa pengen ikut COE jadi juri? Kemarin daftar
Salah satunya mungkin karena COI pertama di Indonesia ya. Iya. Dan COI itu akan, menurut aku sih akan mengangkat Indonesia lagi ke dunia perkopian, karena COI itu benar-benar mementingkan quality. Dia kan untuk mencari the best of the best ya. Iya. Gitu. So itu akan menarik sih kalau menurut aku, dan dia di sini juga belajar banyak tentang standarnya COI seperti apa, berarti standar dia di luar internasional seperti apa gitu. Oke, betul sekali. Nah, dari kopi yang kemarin di cup yang paling berkesan, yang nilainya paling tinggi tadi 94, nilai paling tinggi berapa? Sempat Aku nilai dikasih. paling tinggi ada di 93,5. Oh, oke, selisihnya. Apakah kopinya sama? Beda. Oh, beda. Oke. Yang berbeda. Kira-kira kayak gimana rasanya? Kalau menurut aku mungkin sama kali sama statementnya si head judge ya. Aku juga kaget. Oh, di Indonesia bisa bikin kopi yang sebagus ini ya gitu. Oke. Cantik banget, manis banget. Again mungkin notes-nya agak sedikit mirip ya. Jadi fruity, floral, perfumey itu. Aku nggak pernah nemuin kopi Indonesia yang seperti itu. Wow. So kemarin kaget sih pas nyobain. Wow. Gitu. Oke, luar biasa. Itu kopi yang berkesan ya. Jadi Yang paling bagus, yang berkesan paling bagus. apa namanya? Semoga kopi itu tetap akan ada di next round-nya, karena next round kan kopi harus dikirimkan dan itu menjadi penyakit umum bahwa sampel selalu lebih bagus daripada yang asli kopi yang dikirim. Tapi semoga di COI ini nggak seperti itu. Oke, kita kembali ke Rani. Untuk yang paling worst kemarin sempat saya lihat hampir muntah juga ya. Iya. Oke. Yang paling worst itu apa skornya? Skornya tentu skor habis itu rasanya kayak gimana? Oke. Kok bisa sampai segitu sih? To be honest, aku kaget juga dapat kopi kayak gitu on the table, karena rasanya itu metallic, jadi kayak phenolic, medicinal metallic with aftertaste of kayak fishy, Oke. ikan, bau tanah, soil kayak gitu. Itu sebenarnya skor aku, it was okay. Skor aku tuh sekitar, masuknya grade komersil mungkin 76, kemudian dididak dengan point defect sehingga hasilnya cuma 50-an, 50 Wow, berapa. jadi itu udah defect dan pengurangannya banyak. Iya, betul, Dan kalau nggak salah ingat kemarin juga ada satu kopi yang dua yang didiskualifikasi saat ketika hit judge dapat laporan dari juri bahwa di gelasnya ini ada phenolic. Betul. Dan setelah dikonfirmasi betul, akhirnya kopinya nggak di cup lagi. Iya, Ada karena dua ya. Phenolic kan bisa menyebar ke seluruh lot ya. Betul, akhirnya langsung didiskualifikasi. Oke. Shirley, yang paling Yang worst, paling yang nilainya paling worst, rendah. Aku nggak didak ke defect lagi sih, karena itu sudah rasanya udah nggak karu-karuan, jadi udah nggak perlu didak defect pun sudah nggak akan masuk. Oke, yang Di paling low 70s lah. Gitu. rasanya kayak gimana sih? Rasanya sama ya, fishy seperti yang dibahas kemarin, yang kita diketawain juga, diledekin kalau katanya kopinya itu kayak gurame. Kayak gurame. Ya, jadi saya juga merasakan ada satu kopi yang kayak gurame yang tidak mungkin nggak dicuci, udah disidangkan, rasanya kayak lumpur. Betul. Itu lumpur banget. Itu ada saya juga ketemu kopi yang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu mungkin butuh waktu ya untuk diperbaiki. Sehingga semoga di tahun-tahun kedepannya nggak ada kopi yang seperti itu lagi masuk, dan kita mungkin kita sambil jalan ke sana kita gabung dengan juri-juri yang lain. Ayo. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai. Ayo ngobrol santai. Nah, ayo silakan duduknya. Gini, gua pengen tanya. Ayo silakan duduk di sini. Ya. Jadi apa namanya? Pasti yang ini kan juga pertama kali. Pada dasarnya kita sebagai juri juga pertama kali
ikut juga, sebenarnya kan juga banyak yang nggak tahu sebenarnya. Tapi ketika datang sini, kita cukup kaget sebenarnya dengan sistem yang dibangun, segala profesionalismenya. Kira-kira kalau dari penjurian sendiri, itu prosesnya kan kita melakukannya dari seleksi kan? Ya, melakukan dari seleksi. Jadi perlu kita infokan juga bahwa ya yang bisa ke sini itu ini, yang bisa ke sini ini bukan tiba-tiba mereka bisa di sini. Kita nggak bisa tiba-tiba di sini. Kita ada proses juga. Proses apa namanya? Latihan. Ya. Seleksi ya? Ya, betul. Ayo silakan. Nah, dari keseluruhan 4 hari ini, kira-kira apa yang perlu diperbaiki lagi nggak untuk ke depan? Karena bulan depan kan masih ada penjurian. Nah, kira-kira dari sisi pelaksanaan ini segala macam, apa ada yang perlu diberikan komen ataupun diperbaiki? Dari mana dulu? Ayo boleh. Oh gitu ya. Ayo. Apa ya, kalau menurut aku mungkin ini lagi-lagi ini kan COI pertama ya di Indonesia, dan kalau menurut aku ini pelaksanaannya sudah amat sangat detail, profesional banget tim-timnya, nggak nyangka kita bisa sampai di sini gitu. Level pelaksanaan itu sebenarnya udah sangat kalau bagus ya. Menurut aku sangat bagus sekali. Betul. Nah, kan pasti juga banyak yang pengen tanya-tanya. Sebenarnya bisa dicurangin nggak kalau kita sebagai juri di sini? Wow, itu gimana cara curangin? Itu istilah kan gini lah. Namanya kan juga misalnya saya punya kepentingan, saya punya kopi. Apakah saya bisa mencurangin? Ataupun saya punya teman misalnya, ada kopi yang dikirim. Bisa nggak saya ada kode untuk apa? Bisa nggak? Ada celah seperti itu nggak? Kira-kira? Kalau aku rasa nggak ada ya, karena dari panitia sendiri kan semuanya ada dari tim auditor juga. Sampelnya itu di codingnya juga by auditor. Nggak ada yang orang-orang involved di dalam sini yang tahu code-nya yang mana. Bahkan head judge juga nggak tahu sampai ke detail prosesnya itu dari mana, origin dari mana, yang nggak ada yang tahu. Jadi kita purely go to the table, benar-benar cup kopi yang ada di meja itu. Kemudian juri-juri juga pasti cukup calibrated ya. Jadi kalau misalkan ada yang jomplang atau yang kayak recognize ini kopinya siapa, nggak mungkin lah dikasih nilai beda sendiri karena harus calibrated kan, memang tanggung jawabnya seperti itu. Oke, kalibrasi. Oke, nah setelah selesai cupping ada hasilnya kan di kita masih ada proses diskusi ya. Ya, diskusi. Nah, itu apain aja sih sebenarnya kalau proses diskusi? Ya, ketika diskusi kita ya lebih bagaimana apa hasil setelah kita evaluasi kopi itu, dan dari beberapa juri, dari delay terus kita kita kumpulkan dalam satu spreadsheet. Terus apa yang kita temukan ketika misalkan kita memberi nilai tinggi. Nah, apa alasannya kita memberi nilai tinggi itu juga kita dievaluasi dari masing-masing juri. Dan ya memang ini menurut saya cukup ketat, dalam arti ada beberapa aturan yang dari COE ketika kita menjuri, bahkan kita juga nggak tahu itu kopi siapa, tapi kita ketika menjudge kopi ini nilainya berapa, itu kenapanya kita share di situ. Jadi kita nggak bisa hanya ini nilai tinggi karena dengan alasan simpel atau seperti apa, nggak bisa. Kita harus bisa clear bahwa mengapa kopi itu bisa dinilai tinggi atau rendah, kita harus bisa pertanggungjawabkan. Ya, dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, ini saya ada pertanyaan ini. Kemarin saat diskusi kopi, saya juga sempat dengar ini ada kopi ini saya merasa ini punya potensi, terus dari skornya saya sedikit naikkan. Itu kira-kira seperti apa sih hal-hal seperti itu? Kalau di konteksnya yang sekarang, menurut saya
karena kita pelaksanaannya agak mepet dengan ini ya, dengan panen. Jadi terkadang kalau kopinya baru panen kan harus di resting. Nah itu mungkin masih belum cukup resting gitu, tapi udah mulai kelihatan potensinya gitu kan. Oke. Nah ini juga salah satu yang sebetulnya yang lebih tahu head judge-nya lah. Betul. Nah, kita kan sebagai penguji cita rasanya kita di-encourage untuk melakukan hal tersebut gitu. Betul. Mungkin saya sedikit tambahkan ada unsur-unsur seperti ini. Jadi kali ini kita cupping itu kan masih pra-seleksi ya. Jadi masih sampel aja, sehingga kita itu pengen lebih banyak kopi Indonesia yang bisa masuk ke tahap selanjutnya. Betul. Soalnya kalau udah masuk ke tahap selanjutnya itu kan udah masuk lelang, walaupun kita sebut dengan national winner lah ya. Jadi kita sebisa mungkin bisa, kalau memang melihat kopi itu tidak ada sesuatu yang sangat menonjol rasanya yang kurang baik, biasanya kita cenderung memberikan nilai yang sedikit lebih tinggi. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya, betul. Ya, sehingga walaupun itu juga tetap dari perorangan ya, tapi ketika nilai akhirnya itu adalah nilai dari Rata-rata kolektifnya. Ya. Total ada 9 juri termasuk Head Judge. Iya, betul. Oke. Nah, iya. Terus kalau dari sisi roasting sendiri, apakah pada saat penjurian ada ketemu kopi yang memang roastingnya jelek? Ya, untuk beberapa cup, kalau saya pribadi memang dari warnanya aja udah kelihatan gitu, ada yang sedikit berbeda. Namun penjelasan dari tim panitia maupun dari head judge juga saya pribadi lebih fokus untuk menilai apa yang ada di hadapan kita. Betul. Jadi kita tidak menghakimi hasil roastingnya atau menghakimi hal-hal lain, tapi kita bekerja secara independen untuk menilai apa sih yang rasa cup yang di depan kita. Kalaupun memang ada kesalahan roasting, kita bisa notes di situ. Apa yang kita rasakan dari misalkan roasting yang terlalu gelap, sehingga kalau bagi saya ada beberapa cup yang smoky gitu, yang acidity-nya jadi mute gitu, yang hilang. Dugaannya memang akibat dari roasting gitu. Jadi dari sana kasih penilaian juga bisa sedikit dikasih toleransi lah. Kemungkinan besar berarti itu punya potensi, mungkin enggak. Nah, dari sisi roasting sendiri, kemarin saya sempat ngobrol juga dengan tim yang roasting sama itu, katanya sih memang setiap roastingan itu tidak bukan variabel satu itu memang warna, tapi variabel lainnya itu adalah tetap di cup. Itulah kenapa namanya cup of excellence. Jadi juri yang Head Judge itu yang menentukan roastingan ini layak untuk dikasih ke juri apa enggak. Berarti sudah melalui proses penjurian malam sebelumnya, sebelum kita cupping itu juri sudah coba dan ini layak, gitu ya. Oke. Siap. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih. Dari sisi apa lagi ya? Kayaknya kita sudah cukup sih sebenarnya. Ada yang mau ditambahkan? Aduh. Atau misalnya kayak kopi mungkin ada tips apa yang bisa diberikan lah untuk penonton. Mungkin karena ini adalah sistem ini kan dibangun semua tuh, nggak ada juri juga nggak tahu kopi siapa, jadi terus terang nggak bisa dicurangin juga. Betul. Nah, proses seperti ini juga butuh support dari hulunya lah ya. Betul. Nah, kamu kan bergerak di hulu processing. Nah, kira-kira apa yang bisa diberikan tips untuk yang processing? Tipsnya sih sebenarnya jangan pernah berhenti dan lelah untuk mencoba. Untuk masuk ke dalam SEO ini. Sekarang misalnya gagal, nilainya belum yang terbaik, bukan berarti itu jelek ya, tapi belum yang terbaik ya. Masih ada harapan, mungkin nanti ke depannya ada SEO lagi, dicoba lagi dan dicoba lagi. Dan jangan lupa subscribe.
Itu betul. YouTube channelnya. Channelnya. Gimana channelnya? William Edison. WE Coffee Channel. WE Coffee Channel. Oke, luar biasa. Oke, thank you Terima kasih, semuanya. Dan kita akan ketemu lagi di penjurian nasional. Nah, ada tahap selanjutnya itu adalah tahap penjurian nasional. Penjurian nasional. Artinya yang udah lolos di atas 85 ke atas yang kemarin akan dikirimkan kopinya dan kita akan kembali lagi ke sini untuk lakukan cupping. Habis itu ada penjurian internasional. Internasional. Cuma 3 orang. 2 orang. Hah? 2 orang yang 2 orang. dipilih. 2 orang saja teman-teman. Kira-kira Plus siapa? 1 head judge. Siapa dari sini Nah. yang akan terpilih? Kita lihat siapa yang subscribe-nya paling banyak. Wah, Di YouTube channel oke. masing-masing dan di IG masing-masing. Like Iya. paling banyak biasanya nanti masuk dalam penjurian. Oke, luar Tapi biasa. susah. Kalau biasanya juri kayak gini tuh jangan salah. Kita ini dinilainya ini langsung secara sistem. Ya, ada penilaiannya penilaian. sendiri. Jadi Betul. yang terpilih dari 8 national judge ini, national jury ini hanya 2 dan itu berdasarkan nilai-nilai yang kita Ya, submit kan ya. Betul. Jadi Jadi mereka melihat secara psikologinya masing-masing orang mengasih yang nilai bisa seperti apa. yang bisa mewakili Indonesia di mata dunia. Betul. Wah, Indonesia punya nama untuk ada di 8 juri ini. Betul, betul, Coba lihat betul. lagi. Nah, siapakah ini? Nah, orang-orang Oke, yang kita terpilih. kembali lagi bulan depan dan terima kasih. Terima kasih. Ya, 1, 2, 3 untuk Indonesia. Iya, thank you.